Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Caruban Misteri Channel bersama Ki Gobang Official. Ceritanya saya penasaran deh. Langsung ke depan aja Ki ya. Iya, ke tempat yang Kemarin itu. ini kita berada di lokasi di mana Ki Gobang sudah 2 sesi di sini dan saya penasaran banget dengan pengalaman yang dialami oleh Ki Gobang. Dapat ini ya pusaka kecil. Iya, Fari. Semar. Saya udah pernah tunjukkan dan lihat videonya ada kecil gitu. Jadi agak jauh dari sini. Ya lumayan, paling 3. Kalau ke sembunyinya sih kurang lebih 20 meter. 2 meteran nih, nggak terlalu jauh ya. Hanya medannya nih terlalu lebat ya. Nasib baik nggak terlalu nasib baik nggak turun hujan ya. Dan kemarin, nah ini cerita Ki ya, itu perwujudan yang menyerupai Ki Gobang itu genderuwo atau makhluk jin. Tapi yakin itu siluman ya? Itu siluman, itu betul ya. Kalau kita ketemu dia, wah oke banget ya. Karena itu saya belum pernah mengalami, kecuali Ki Gobang yang ngalamin. Jadi kalau Ya untung itu Kang Ardinya bisa mengkondisikan ya. jadi nggak terlalu nurut tuh gitu, suruh pulang dia nggak mau. Sayangnya waktu itu saya sedang berhalangan atau pekerjaan ya. Jadi sibuk lah, biasa kalau saya punya urusan kedai lah. Jadi waktunya yang nggak mungkin bisa ngonten atau collab bareng sama Ki Gobang. Tapi kita oke masuk sini udah awalnya kan. Doanya maksudnya. Oh, Insya Allah aman lah. Mohon doanya. Semoga apa yang kita hajati di sini mendapatkan hasil ya. Karena setelah saya dengar ceritanya Ki Gobang, dari pengalamannya dia menemukan beberapa hal sampai ketemu dukun yang cebol ya, cebol. Dukun 200 juta itu. 20 juta. 20 juta. Tadi saya di YouTube 20 juta. Iya, 20 juta. Ya, Yang- mungkin 200 mungkin bisa aja namanya Yang dukun kemarin gitu ya. dicari-cari sama Mbah Jaka tuh. Nah, Jadi- sekarang sama Gobang ketemunya. Ini serunya Mas Ardi banyak ketakutan sampai akhirnya mau kesini lagi juga Mas Ardi juga. Aduh, lokasi lain aja lah. Tapi karena saya penasaran, Mas Ardi bantu saya biar saya bisa collab sama Ki Gobang untuk memasuki kawasan ini. Dan kawasan ini sebetulnya agak jauh dari perkampungan dan di sini disebutnya Kedung Ungu. Kalau kedung itu ya semacam hutan ya, lembah gitu kalau itu bahasa Cirebonnya. Jadi Ya, kalau kedung itu kan kedung, di sini nggak ada kedung. kedung sungainya itu ya. disebut Nanti kedung. bisa diliput di situ. Boleh. Ada. Nanti kita situ aja turun dulu. Dan satu hal lagi, kawasan ini yang akhirnya bukan hanya sebatas isapan jempol ataupun cerita ya, dimana banyak para pelaku spiritual yang itunya sebagai dukun lah, katakanlah seperti itu ya, banyak melakukan ritual-ritual di sini. Kalau banyak sih enggak lah, mungkin ada beberapa ya yang artinya melakukan ritual-ritual di sini. Dia mencari makhluk halus ataupun jin yang bisa diajak perjanjian untuk memuluskan rencana dia mendapatkan makhluk yang bisa menyantet target orang ya gitu ya. Ya dengan macam-macam tujuan tadi. Ya mungkin tadi dengan kaitan upah 20 juta itu mungkin yang kaitannya dengan syarat-syarat ya. Karena di sana Ki Gobang kemarin itu menemukan ada bekas tulang-tulang kambing ya. Kepala kambing ada itu yang sudah dikerubutin oleh belatung gitu ya. Hanya saja karena Mas Ardi ini agak trauma dengan belatung, jadi nggak mau ambil spot itu, nggak mau ya. Ya sekarang kita kan mau menuju yang sumur itu Kang Ardi. Siap ya? Siap, insya Allah. Siap lah gitu ya. Nah satu hal lagi nih, ada cerita yang akhirnya dimana kita akhirnya tertarik dengan di luar cerita dukun cebol, terus makhluk yang sempat menyerupai Ki Gobang sampai bertemu gitu kan. Ada cerita warga di sini karena motor kita dititipin di salah satu rumah warga di sini, dan karena Ki Gobang sama Mas Ardi ini kan berarti sudah 2 kali ya, 2 kali titipan motor di warga situ ya.
sampai akhirnya menceritakan maksud tujuan kenapa malam-malam tengah malam datang ke lokasi ini kan gitu. Sampai akhirnya dia bercerita dan tadi mengatakan, oh kalau tujuannya mau untuk penelusuran konten YouTube, wah seru mas katanya. Dulu sekitar 5 tahun lalu ya, apa ibu dia bilang kurang lebih 5 tahun lah. Tahunnya. Tempat ini sempat disegel, artinya ada polis lain, kepolisian. Mungkin beritanya sudah pernah ada di media juga. Konon ada sumur di sana yang terakhir didatangi oleh Gobang. Itu dulunya tempat membuang janin-janin bekas aborsi. Jadi ada orang kalau siang hari, sore hari gitu, mungkin pesuruhnya si oknum bidan ya, membuang janinnya ke sumur tersebut. Nah, lama berjalan ternyata sudah berjalan lama dan sudah banyak janin-janin yang dibuang di situ. Jadi ada dua kemungkinan Ki, kalau dukun-dukun itu nggak hanya urusan cari santet, Iya. berarti ada tujuan lain ya tadi seperti mencari tuyul. Jadi nggak hanya fokus ke Ya, jadi menurut santet itu. warga sekitar itu kayak apa sering mendengar suara tangisan bayi katanya. Sering melihat orang kecil lari tuh. Kecil lari ya, mungkin bangsa tuyul atau Mungkin. apa gitu. Atau mungkin bisa jadi sosok yang janin bayi kayak yang meninggal kayak gitu mungkin ya. Karena kalau pemahaman saya dalam dunia ini ya, tuyul itu kan kalau bahasa Jawa sebutnya bayi bajang. Bajang. Bayi bajang tuh ya tadi ya, umumnya ya korban bayi yang dipaksa mati, Diaborsi. akhirnya dia ya ibarat kata nggak mati sempurna lah, tapi diselamatkan ataupun diadopsi oleh makhluk halus, entah jenisnya jin, siluman atau apa ya walam kita nggak tahu ya. Dan ibarat kata diasuh lah, hanya saja mau nggak mau karena mati penasaran lah. Kalau mati penasaran jadi dia mati kesyarat kalau orang Cirebon bilang sih. Jadi ya dididik jadi begitulah, ataupun ya bahasa umumnya tuyul gitu ya. Nah, penasaran jadi saya akhirnya ya tertarik ke lokasi tersebut. Jadi kita kayaknya fokus ke lokasi sumur ya. Iya. Ya oke, kita langsung jalan aja. Ntar saya sudah kan. Ya ini apa? Ngekas ini ya. Ya jalan dulu. Oke, kita mau ke lokasi Kedung Ulung tuh ya kayak Kedung ya kayak Kedung. Jalan mana? Makanya nih Gobang selalu bawa ini golok. Nah. Kalau Kedung Ungu tuh kedungnya di mana, Kek? Lokasi kedungnya. Nah, ini. Sini ya, Kek. Iya. Bisa ditunjukin, Kelihatan. Kek? Itu kedungnya. Lihat dari sini aja. Kayak gua tuh, Kek. Iya, ada ini. Terus. Nah, kedungnya kan ini. Oh, ini ya, Kek. Coba pilih kamera. Ini, Kek. Biarpun ini musim kemarau juga nggak surut. Oh, Jadi ada mata airnya tuh. kayak gua sih, Kek. Berarti itu gua ya, Kek. Kesannya, Kek. Tuh. Gua ya. Ya gua. Oh, berarti gua ya kesana ya. Bukan gua itu jalur air itu. Oh, jalur air. air. Jalur air. Oke, berarti nama kawasan Kedung Ungu itu berarti ini Kedungnya ya. Boleh Kek, lanjut dulu, Kek. Karena ini jalannya jalan setapak. Kek. Kita mau nunggu Bang Iko dulu atau gimana? Kek? Tunggu aja dulu ya. Oke, sambil kita cakap-cakap ya. Itu Gimana? yang menurut warga sekitar tuh kayak yang di Lanjut ah. Ada juga. Ya. Tadi ini mau ke lokasi yang
di sumur kemarin ya, Ki, ya? Iya. Nggak apa-apa ke nih, Ki. Nggak apa-apa. Coba Pak. Soalnya ini, aduh, medannya berat banget kayak gini, Ki. Jalan setapak, Ki. Oh, Oh, nanti Kang. Nah, ini nih Kang nih. mana? Batu ini. Ini tidak di sini. Kang Ardi. Oh, yang kemarin Ki Gobang narik itu ya Dari kemarin ya. dari Semeru ya. Yang kemarin saya sempat kerasukan ya. Iya. Iya. Ini nih Itu lokasi. lokasi itu ya? Nah, ini lokasinya. Oke, bentar saya naruh Ini kalau tas ini. dulu bentar. Iya. Sebetulnya mohon maaf, saya telat ini di belakang tadi karena saya mau bawa ini ya, media ini. Jadi bawa pisang juga, nanti kita ceritain di lokasi ya. Sumber sebelah mana? Sana lagi. Oh, jalannya. Iya, 10 meteran. Karena nanti Ki Gobang bantu bawa ini deh. Boleh. Sumber. Tarusin dulu ya. Sok silakan. Jadi kita ngulas aja berarti ngulas yang kemarin. Iya. Menurut pengamatan Ki Gobang dengan batu ini gimana? Kalau sekarang udah biasa. Biasanya. Udah biasa. Coba ada energi lain kayak itu. Kosong ya? Masih nggak ada. Ya, karena makhluk begitu ya. Kalau nggak di batu, di pohon, di hewan. Kehidupan kesukaannya ya. Ya walau alam. Rutenya agak lumayan juga ya. Oh, tadi waktu itu keluar sini ya, saya lihat video itu. Berdiri. Dia berdiri gitu ya. Tapi kayak kalau batu itu dibongkar kayaknya sih di dalamnya ada harta karunnya mungkin. mungkin. Nah, nggak tahu juga. Lumayan tuh. Nah, Ki Gobang dapat. Coba Ki Gobang bawa ini nanti. Saya bawa tikar itu tuh nanti. Itu. Saya bawa tikar ini. Jadi di hutan ini cuman ada batu cuma satu-satunya di sini ya, nggak ada lagi. Di tengah-tengah hutan ada batu gede kayak gini. Biasanya batu-batu kayak gitu kan jarang-jarang segede gitu. Biasanya kan adanya di ini ya, di gunung kan. Ini kan gunungnya juga jauh. Oke, kita jalan. Jadi begini, kita bawa begini nanti kita jelaskan nanti di lokasi ya. Kenapa kita bawa ini dan agak mendadak juga apa yang kita persiapan. Dan sempat tadi bakar arang juga ya. Masih baik ada warung yang buka, dia jual arang. Ini naik bukit juga Ki? Aduh, orang gemuk ini paling malas kan. Cuman awas sebelah kiri jalan itu jurang. Tuh, iya jurang. Awas hati-hati aja. Jadi ini jalan setapak. Ini kita langsung ke lokasi sumur ya. Untuk ketemu itu di mana Ki? Makhluk itu ketemu di mana? Kalau yang sama dengan saya. Di sini. Ya di sini. Oh itu ada lagi lagi ya? Iya. Ada batu dan. Jadi kita langsung ke lokasi sumur ya. Sumur aja langsung. Langsung. Nah, ini Apa itu? yang main saya Oh yang rupa itu begini. Ini auranya udah beda ya. beda. Jadi angin sejuk, tapi ada energi-energi lain ya yang kita rasakan. Assalamualaikum. Masih jauh Bu? Mana? Ayo kameramen.
Oh itu tuh ya. Baterainya habis. Iya itu. Bentar, tapi kita belah dulu sih. Kita siap-siap berarti Mas Ardi ikut bantu deh seliputnya biar standing dulu lah. Oke, sekalian saya review lah, nanti digelar aja. Nah itu ditebang aja bener yang kira-kira clear area. Ini sumurnya, padahal hawanya juga beda Ki. Ini ramai kendaraan tuh, ujung sana itu jalan tol ya. Iya, jalan tol. Jalan tol ke arah Kuningan. Makanya dideketin aja deh, biar nanti kita membawa media pisang. Kita juga mau membakar kemenyan putih ya. Jadi kalau lokasi tanahnya sebetulnya ada miliknya seseorang, Pak Haji siapa tuh tadi tuh, nggak jelas, lupa ya. Kami membawa ini minyak kelapa. Ini kita minyak kelapa nih, minyak kelapa yang sudah dicampur dengan air. Tadi kemenyan di lighting depan ya Mas Ardi ya. Jadi kita tadi sempat membakar arang. Nah, ini baknya nih, kelihatan nggak? Hah? Ya ntar saya review. Oke. Oke, ini baknya. Oh, yang kemarin itu ya. Bisa jadi buat ritual rendam ya mungkin ya. Bisa jadi. Tapi utamanya ini sini, sumur ini. Oh, sumur belum direview. Kemarin sebentar saya lihat di video itu. Airnya masih banyak. Jadi konon sumur ini dulunya tempatnya si oknum atau suruhan oknum bidan itu membuang apa? Membuang janinnya itu di sini. Oke, saya bantu Mas Ardi ya. Ini biar kelihatan, agak turun ke bawah. Media-media ritual nanti yang Ki Gobang akan olah itu. Oke, Mas Ardi bisa nanti fokus di samping atau mau ikutan samping apa gimana? Jaga kamera aja supaya stabil nanti gampang bisa itu. Oke. Nah itu kita nggak usah potong-potong lagi, nanti biar video ini apa adanya lah yang kita dapat. Nggak apa-apa durasi Lama juga ya. lama, nggak apa-apa lah. Ya, mungkin posenya gini cukup deh ya. Kita betul-betul mau melakukan ritual. Atur ininya, angle kameranya. Oke, biar kelihatan medianya. Oh ya, satu hal lagi, kenapa saya bawa minyak kelapa dan juga harus bawa gitu. Jadi informasi bocoran nih dari salah satu orang yang pernah melakukan ritual di sini, yang kebetulan masih warga sini. Yaitu apabila datang ke sini lalu disambut burung gagak, padahal sini nggak ada habitat burung gagak, nggak ada ya Ki? Nggak ada. Nah, lalu kalau itu nongol, berilah minyak kelapa. Jika si burung tersebut katanya menerima meminumnya, katanya ya begitu. Kita nih ya kita diterima gitu. Jadi kita coba deh sekalian lah gitu.
ada satu energi yang nyambut Ki ya. Iya. Oke. Yuk sip. Oke, berarti Ki Gobang yang memulai ritualnya ya. Ini menyan putih. Saya pun dapatnya dari mantan orang yang melakukan ritual itu. Ini di sini tuh di mana itu arang. Dan ada boneka ya, pisang kita bawa. Ini minyak kelapa. Di sini ada menyan putih ya. Dia kasih tempat begini. Kasih tempat center ini. Pokoknya dia suka jelajah malam dia tuh. Oke, kita ikat gini karena ada getahnya. Oke, ini. Oh, itu di tas ada lagi permen makanan itu Iya. yang masih di situ. Bukan tuyulnya itu. Bukan jajanan bocah ini. Oke, nanti duduknya agak ke sana tuh. Yang kelihatan Ke sumur. Ini. Ke sumur. Biar kelihatan di kamera tuh. berarti Ki Gobang situ bang. Sebelah sana Ki Gobang. Belah sini tah? Ketutup Pak, nggak jelas di kamera nanti. Ki Gobangnya udah olah situ. Jadi saya berbagi tugas dengan Ki Gobang. Ki Gobang yang mengolah. Ini minyaknya Ki Gobang sengaja di sini. Lupa lagi kain hitamnya Ki Gobang itu di tas. Kain andalannya Ki Gobang kalau untuk narik-narik pusaka. Untuk ini wadahnya si ini punya Ki Gobang, yang gelar Ki Gobang yang punya. Ini kain ini diberi oleh gurunya, dimana membantu memudahkan Ki Gobang mendapatkan hal-hal berjenis pusaka itu. Nanti itu ini ada jajanan anak-anak, jadi kita sedapat-dapatnya di warung tadi. Sekali tadi kita cari arang itu. Dan ya permen kojek gitulah Ini kesukaan tuyul ini. kesukaannya. Jadi kita mau ngebegal tuyul ya. Iya. Oke, mungkin gini cukup ya. Ini boneka ini Ngebegal tuyul, syukur-syukur dapat uang dari tuyul. Nah, dapat barangnya juga kan lumayan. Iya. Yang kita rampas barangnya. Sekali-kali kita ngebegalnya tuyul tuh. Tuyul kan suka mencuri uang. ini menyan bagus. Mas, halus. Bukanlah saya pakai amalan saya, Ki Gobang pakai amalan Ki Gobang. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, wangi banget ya. Ki Gobang mulai Ki. Yang dominan melakukan ritual adalah Ki Gobang. Botol yang dia kasih botol minuman gitu. Fashion. Itu mereknya tuh, merek. Mereknya minuman. Ini doyan minum itu yang jualan itu. Dia bawa naga mulutnya. Oh, iya. Dukun bawa naga tadi ketemu. Emang asli dukun nih tadi tuh. Awas merek itu. Enders. Enggak lah, bodo amat lah. Minuman begini. Boleh lagi. Bismillah. Allahumma wa malaka Sulaiman ya malaka iblis wa sayyidina fi zulmatil
Ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah. Saya berlubang dan masuk sebuah penelusuran yang berisiko. Lindungi kami berada di lokasi yang sangat angker. Apa tadi tuh? Gagak. Kayak suara itu tadi. Iya tadi. Ya, Bener ya? jelas tadi suaranya. Itu tuh. Aduh, kiki gitu. Oh, mundur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Subhanallah. Kaget itu saya. Dia minum. Dia jinak ya? Itu habis itu diminum. Iya, dia minum. Minum lagi. Dia minum dikit. Bisa nggak diambil? Aduh, ini bukan gagak biasa ya. Bukan gagak biasa. Artinya ada kaitannya 50% dia burung gagak bener, 50% goib. Goib ya. Kita, Burung kita mistis. bisa diterima datang. Ya. Dia hilang, ada hilang. Berarti kan betul dia goib. Ternyata mitos ternyata bukan mitos ya. Jadi kasih minyak itu, minyak kelapa, gagak datang ya. Berarti dia nerima dia. Mungkin kita tarusin aja deh. Dia tiba-tiba hilang kan? Ya, Iya. mohon maaf kita nggak kaget atau apa, kita bukan sombong atau apa, kita agak terbiasa dengan hal seperti ini. Karena kita melakukan penelusuran begini, seenggaknya kita berusaha ada unsur edukasi yang coba kita sampaikan yang mungkin kiranya bisa bermanfaat. Oke, langkah selanjutnya kita panggil tuyulnya gimana? Iya panggil. Kita tunggu di sini atau gimana? Kami pancing. Pancingnya? Berarti ini biarkan dulu sini gitu ya? Kalau kita lagi posisi seperti ini biasanya dia nggak mau. Nggak mau ya? Berarti kita kan bertiga. Kita Apa kita telusurin dulu, Langsung di tempat-tempat aja dulu. review maksudnya. sekalian kita mau coba mencepak tuyulnya, kita ke lokasi yang waktu kemarin ketemu yang di Joma di Gobang. Oh iya boleh. Kita situ yuk. Nah, untuk itu jajanan situ aja, Sak. Ini kita amankan dulu ya. Syukur-syukur ada tuyul lagi makan itu. Iya kan, ini tujuannya buat makannya situ ya. Dan pisang yang disuruh itu jangan pisang yang matang. Di warung itu ketemu lagi dari kebun. Jadi kayak udah disediain, ada semua. Jadi ya kenapa enggak, udah lagi. Jadi kita terfokus ke penelusuran mengenai tuyul tadi ya. Karena di sumur ini dulunya sorry saya jelaskan lagi, bukan mengulang-ulang lagi, artinya tempat dibuangnya janin-janin korban aborsi ya, dan jumlahnya bukan sedikit ya, dan itu banyak, hingga ada polisi lain itu kurang lebih 1 minggu sampai peneliti dan penelusuran pengumpulan barang bukti gitu kan, kurang lebih 1 minggu. Nah baru dibuka lagi. Jadi kalau tanah ini memang sudah masuk kawasan tanah milik seseorang, tapi tanah ini akhirnya nggak laku-laku, akhirnya terbengkalai gini lah karena kasus begini. Merinding, judulnya kita merinding banget tuh. Ada tadi burung itu tuh. Aduh. Yuk, oke. Colok. Kita biarkan dulu gini. Oke, bentar. Saya depan. Gobang sana ya? Iya. Sana. Yang lagi di sebelah kiri agak itu lagi. Mana tadi, Ki? Yang waktu ketemu itu di mana? Di belakang Mas Ardin. Yang waktu kebakar itu di mana tuh? Ini. Oh, sini. Iya ini bukan saya. Oh, ini bekas ini.
Nah, dia lagi posisi ini. Ini bambu yang saya lihat di Nah, iya itu. Enggak dibawa video dia tuh. kabur lari. Waktu dia kabur minta maaf, dia pergi. Sama si dukun cebol Dukun cebol 20 juta. 20 juta. Tapi tahu rumahnya Mas Ardi ya? Iya. Tapi Kapan-kapan Kita insaf kok, iya. kita insya Allah silaturahmi nanti Iya, ke sana Pak. deh. Kasih rokok, kasih apa senangnya dia lagi. Syukur udah insaf lah ya. Udah insaf Kembali. Oke. Tempatnya kan unik banget kan. Banyak penjati juga ya. Iya. Tapi kayak babi hutan ada nggak sih? Masih ada. Karena kan hutan kayak gini. Oke, depannya. Buat yang nggak tahu areanya. Kita ke arah mana? Dengar suara nggak? Iya dengar. Makanya tadi saya nanya ada babi hutan, rusa atau apa gitu. Ini baterainya sih. Mas Ardi. Mas Ardi kentut tadi. Suara perut lapar. Hah? Suara perut. Tadi udah makan serabi 4 biji, masih lapar. Malam sekarang kan jam 1 malam. Iya sama, lapar juga. Moga-moga bukan serabi tadi masih buka. Saya masih penasaran sama yang menyerupai lubang. Dia nongol lagi apa enggak? Rasakan tuh energi. Saya udah merasakan sesuatu tuh. Ada suara apa tuh Ki? Iya binatang ini, binatang. Takutnya binatang kayak babi kayak gitu terus takutnya. Jadi bawasan apa harusnya? Itu jenis pohon apa sih Ki? Kelihatannya angker kayak angker banget Ki ya. Iya. Tanggoling ini. Angkernya. Tapi yang saya dengar pohon-pohon kayak gitu kan tempat tuyul ya Ki. Tuyul bermain katanya di situ kan kayak gitu. Itu enggak. Katanya di kata bapak itu di sana pohon bidara juga ada, tapi di ujung hutan aja ya. Dia sebelah sana. Ya, enggak di sini ya. Ini pohon apa nih? Nah, ini ada suara. Iya, ya. Mana Ki? Binatang khawatirnya ini babi hutan atau Iya, apa nih. nih? Kalau ada bawa bulan tak tusuk wis lah. Wis Ki, lamun anak tuyul tikep sih Ki. Iya, kudu ya. Ya wis Tangkep ya. tangkapnya taruh botol. Ini binatangnya di mana nih? Nanti Kita itu mau ada. maju ke depan khawatirnya raja babi hutan nanti kita disuruh Nang, lah gobang tak tusuk kok, Mbak. Lamun dia babi metu. babi kalau gede waduh nyamber saya orangnya gemuk lari nggak kenceng tuh suara kedengeran Ki. Suara. Senter suka mati-matian aja. Mau habis kayaknya batunya itu. Enggak juga nih bisa. Tadi mati tuh beberapa kali. Pas kita mau tadi ke sumur tadi tuh. Ini nyala. Ngomong lokasinya ngomong wingit banget yuk. Tapi persis di sini waktu penampakan itu. Ah ya, saya lihat Pak tahun ini berhadapan dia di sini. Mas Ardi kan situ. Dia menyangka di Gobang. Jadi ke sana ngecek. Berarti ke arah sumur tadi ya? Iya. Jadi Ki Gobang waktu itu merasakan ada energi yang penasaran tapi nggak ditemuin, nggak taunya si dukun cebol nongol. Banyak penjati juga ini. Bolak satu. Iya, kudu. Khawatirnya Babi itu kan jadi kalau lihat orang nih. iya tuh. Nggak depan. Seorang gemuk. Kalau babi takut Ki. Larinya kemana nih Ki? Aduh. Itu Hah? Itu ada Ki. Ki. Awas. Awas. Ya Allah. lari keluar lari. Aduh. Orang udah gemuk. Perutnya begini nggak? Batu lagi tuh. Aduh. Sampai jatuh segala. Aduh. Tadi apa tuh Ki? Enggak apa-apa. Tadi apa tadi? Iya, tuyul. Ya. Tuyul.
Kirain saya tuh kayak babi ternyata. Oh tadi tuyul. Nggak ada lagi. Apa dikasih tadi larinya kemana? Sana. Saya cek sebelah sini. Ini sendal saya sampai ketinggalan di sana. Ambil aja lagi sendalnya. Nanti balik lagi nanti. Oh tadi tuyul Ki. Iya tuyul, Tapi nggak sini. Di sana. Tadi sendal. Tadi juga saya ini sendal ketinggalan. Yuk, ambil sendal. Ki, kita ke sana Ki. Itu golok jangan lepas dulu Ki, barangkali hewan buas. Terus di depan lagi barangkali ada babi. Tadi sendal di mana? Mana sendalnya? Saya sampai gelundung di atas. Oh ini sendalnya nih. Mana? Saya jatuh di mana tadi? Ya. Oh ini nih, yang bikin anu tuh, batu tuh. Sandung batu nih. Kaget soalnya tadi juga tadi lari-lari tuh. Aduh, goblong. Dikirain saya tuh. Dengkul nih. Ah, agak lecet tuh. Tuh, kan lecet. Ah, nggak apa-apa lecet. Oh, udah. Lecet begini nggak apa-apa. Daripada lecet hati karena wanita. Wih, Parah itu. parah. Gak bisa disembuhin. Itu orang cewek yang itu, yang orang Malaysia. Oh iya. Itu orang Malaysia bener atau orang Indonesia kerja di Malaysia? Dari logatnya sih orang Malaysia. Malaysia ya. Dia tuh katanya suka sama Ki Gobang. Pagi, siang, malam. Sudah makan ke? Salah di WA-nya tuh. Sudah makan ke? Itu cewek. Kalau cowok yang gitu sudah makan belum? Nah, itu yang buaya. Jadi para cewek hati-hati kalau udah cowok gombal. Udah makan belum? Udah sholat belum? Gombal. Tapi kalau cewek yang gitu, nah ini ada cewek ngegombalin Ki Gobang. Udah makan belum? Udah sholat ke? Sholat ke berarti sudah makan, sudah sholat belum? Sudah makan ke? Sudah makan belum? Tapi yang saya dapat info itu katanya Ki Gobang mau dipanggil ke sana, Itu dia. mau dikenali sama keluarganya. Lagi Covid, nggak bisa ke sana. Masih PPKM. Nah, Sendalnya dipakai dulu dong. Nanti ketinggalan lagi kita Tapi lupa cantik loh, itu orang lupa Malaysia. saya itu. Gampang Saya- itu mantar terakhir. saya teringat dengan idola saya, Siti Nurhaliza. Sayangnya Neng Siti Nurhaliza sudah dikawin sama Dato. Aduh. Siti Nurhaliza atau Siti Komalasari. Oh, Siti Komalasari itu subscriber kita ya. Oh, Subscribernya Ki Gobang ya. iya itu. Siti Eh, Komarsari. Nah, insya Allah Kasih kapan salam waktu tuh Ki. Salam-salam. rezeki bisa ketemu sama Amin. Bunda Ya. Siti Komalasari ya. Insya Allah ya. Jadi kita Ke sumber yang tadi aja kita. yuk tegangnya tegangnya berubah loh. Tadi emang asli tegang. Ngomong Siti Nurhaliza ngomong ke Siti Komalasari ya, itu Bunda Siti Komalasari. Kita ke sana? Iya tuh. Betul sini arahnya. Ke lokasi lagi. Oke. Kalau ke sini sih. Nampak. Nanti bentar kamera sini. Belum ada. Berantakan tuh. Habis ya. Ini wow. Biskuit dia makan, permen dia makan, dimakan semua permen, dibuka semua, berantakan. Wah, kain punya Eyang kotor semua, cuci ya Fit. Jangan lu bilang. Kalau terlalu dekat dia pasti kabur. Iya, Nggak mau. tapi kan coba eksperimen. Siapa tahu bisa berhadapan langsung gitu kan. Harusnya tadi nggak usah dideketin, di zoom aja biar lebih jelas. Minyak campur air tadi ya. Mi- Minyak kelapa yang dibikin langsung ya, bukan jenis minyak kelapa yang beli ataupun sudah bentuk botolan ya. Sebetulnya ini minyak yang dibikin
cara anu yang dari kelapa. yang bikin. Kebetulan di kampung sini di warung tadi warga sini sebagian senangnya bikin minyak kelapa sendiri ya, dan kita dapat lumayan tadi. Sebagai syarat kalau menemukan Ya, eksistensi di kampung ini kan terkenal dengan makanan hasil olahan kelapanya, blondo atau apa tuh? iya. Ya. Nah itu kan ampas dari pembuatan minyak. Nah itu apa Pak? Oke, ini sih mau nggak mau Ki, ini bersihin dulu. Biar aja bersihin dulu kan nanti anu. Mas Ardi, kita siapkan nanti kita di sebelah sana aja. Ki Gobang akan tarik Ki, bisa ya? Bisa. Jadi eksistensinya di mana? Kita ajak ngobrol gitu. Ya, Ya bisa. oke. Kita sambil beres-beres ya. Misalnya udah buang aja di sumur, cemplungin. Tadi dia nggak mau pisang itu, nggak mau makan. Oh, setengah matang itu. Oke, kita ke lokasi sana dulu. Aduh, yuk. Mungkin nanti barangkali yang punya boneka si anak itu ngamuk. Kita biasin dulu, kita coba cari tahu ya. Mas Ardi, kita minimalisasi ya. Yuk. Cari tanah lapang. Gimana Ini ya? lebih enak. Sini aja. Sini aja tanah agak lapang. Oke. Taruh kamera di ini agak. Tuh, bang. Agak landai. Oke, taruh situ aja, saya bantu sini. Agak maju lagi. Oke. Udah, Mas Ardi situ. Disiapin dulu sama Gobang. Secara fisiknya disiapin sama Gobang. Oke, siapin Ki. Siap dulu. Oke. Diisi dulu sama Gobang untuk biar yang masuknya nggak salah gitu. Tuh kan lubang itu. Nah, kita atur sini. Mas Ardi berarti menghadap ke kamera. Kamera. Menghadap ke kamera. Agak ke tengah aja deh. Biar nanti saya posisi dulu di situ. Oke. Ya. Oke, siapin dulu badannya itu. Kena ya. Cung, cacing. Iki anu batu iki. Bolok. Bolak iki boneka. Mau lagi apa? Ngomongnya bisa bahasa Indonesia beli. Kamu namanya siapa? Tadi kenyang ya? Ada permen, ada biskuit, ada coklat, senang ya? Kenapa sama pisang nggak suka tadi? Kelihatannya nggak mau dimakan. Nggak enak. Nggak suka pisang, berarti sukanya makanan permen, coklat, ya biskuit itu senangnya ya. Emang suka dikasih kayak gitu sama orang, ada yang suka ngasih? Oh. Saya mau tanya, bisa ngomong jelas nggak? Bisa ya? Bisa ngomong jelas ya? Kamu itu betul nggak yang biasa disebutnya bayi bajang itu? Atau tuyul? Iya, tuyul. Nah, kalau kamu asal mulanya gimana sih
boleh cerita nggak? Ngerti kan bahasa saya ya? Ngerti ya? Kalau bahasa Jawa takutnya netizen nggak paham. Ya, ngomong. Asal mulanya kamu gimana ceritanya? Oh, yang bayi yang dibuang itu. Kamu dibuang? Kenapa nangis? Kamu tuh dipaksa keluar gitu. Kamu marah nggak sama orang tua kamu yang mengaborsi kamu, yang membuang paksa kamu? Kamu dendam nggak sama orang tua kamu yang begitu? Kalau kamu dendam, Yes, kasihan. yes. Cerita sendiri be, kasihan. Malah nangis. Udah, diam, udah, jangan nangis. Gobang. Nanti kasih permen lagi, Gobang Cap. Panakon. Biasa ya ari jukut duit sing kayak priben. Sing Kamu ngambil uang itu, iya. ngambil uang bisa. Kamu bisa ngambil perhiasan, emas, apa-apa. Bisa. Oh. Kalau teman-teman kamu yang sebangsa kamu yang kotor, bau, pada diem di sini apa di tempat lain? Anda sana ya. Ini kasih penjelasan dulu saya nih, bentar. Tahan dulu biar dia jangan keluar dulu. Jadi gini, ada beberapa kategori bayi bajang atau tuyul ya. Ada kategori yang level biasa lah. Level biasa itu punya bau, dia ingusan, kulitnya agak buduk, jadi bau amis seperti bau ikan busuk. Jadi pemiliknya walaupun atau tuannya ya yang memiliki peliharaan tuyul, walaupun dia berbaju rapi, wangi, dia setiap di tempat masyarakat manapun selalu tercium bau amis. Jadi bisa dikategorikan kalau orang berpakaian bagus tapi justru baunya amis seperti ikan busuk ya, bisa jadi dia memelihara tuyul ya. Tapi jangan langsung diasumsikan orang tersebut gimana ya, barangkali orang tersebut tapi kesebur colokan atau apa ya kan gitu. Nah, jadi jangan sampai dituduh dulu ya. Diteliti dulu. Nah, jadi guru-guru kami memberikan gambaran saat obrolan-obrolan itu kalau jenis tuyul itu hanya mampu ngambil uang itu selembar-selembar, misalkan di satu gepok gitu. Nah, ini kayaknya jenis yang lain, dia nggak ada bau yang nyengat ya, hanya seperti bau ini nih, bau kentang atau bau singkong bakar. Mungkin asumsinya genderuwo atau apa ya, ternyata nggak hanya makhluk itu ya, ada makhluk sejenis tuyul dia aromanya khasnya seperti itu walaupun tidak terlalu menyengat ya. Kamu bisa ngambil perhiasan emas itu. Udah diambil belum? Udah ada yang diambil belum? Taruh di mana? Oh, ada situ. Nanti boleh ditunjukin nanti. Oke. Berarti kalau gitu dia menyimpan tempatnya secara goib. Oh, sana ada. Nah, oh di bak itu ya? Oh, tempat nyimpen situ. Oh, kan harusnya ada sama tuan kamu. Tuan kamu lagi di mana? Oh, pergi. Di tempat mandinya saya. Oh, tempat mandinya kamu. Kalau tuan kamu kesini berarti datangnya setiap hari atau gimana? Jumat Kliwon. Jumat Kliwon suka kesininya. Nah, kalau untuk ngambil barang-barang kayak yang kamu simpan, diambilnya pun di hari yang gitu atau tiap hari atau gimana? Selasa. Yang nyebut ada Selasa Pahing atau berarti prosesnya setelah dia beroperasi ngambil si majikannya itu nggak bisa langsung nerima hasil itu ya. Dari sira aku wedi karaokean kucing. Ya. Orang anjing. Terus lamun anak kaligrafi, anak tulisan Allah Muhammad, anak kalimah-kalimah Al-Quran. Kenapa? Panas? Oh, panas. Oh,
ini ada keunikan jenis tuyul ini, dia ada yang berani sama kucing, ada yang takut sama kucing. Hanya mayoritas dia takut sama hewan kucing ya. Dan Awas, jangan ambil itu, kenapa sih? jangan ambil emas saya, Kalau saya ambil emang kenapa? jangan. Boleh diambil nggak? Oh nggak boleh. Kamu ngambil dari mana ini? Ngambil di orang kaya, gitu. Ada uangnya nggak yang kamu ambil? Ada. Ada perhiasan yang kamu ambil? Ada. Oh gitu. Jadi patut saya tanya lagi sama kamu. Mungkin kamu merahasiakan siapa tuan kamu. Kamu dikontrak sama majikan kamu. Sebetulnya saya dan Gobang ini merasakan sebangsa kamu nih banyak di lokasi sini. Banyak ya. Ya, di sumur juga banyak kan. Hanya saja mereka tidak nampak seperti kamu ini karena mereka belum ada yang menyewa gitu ya, belum ada memelihara kan. Hanya kamu yang statusnya sedang dipelihara oleh orang. Iya, begitu kan. Nah jadi gini, kenapa dia ada eksistensi yang mudah diwujudkan oleh Ki Gobang? Karena dia satu berasal dari manusia, dan dia yang sudah disewa kontrak sama seseorang untuk memperkaya diri lah pastinya. Aduh, tepuk saya berat ini. Dan satu hal lagi, dia bisa bereksistensi seperti ini, termasuk mediumisasi seperti ini, itu berakibat kalau bahasa anunya lagi apesnya dia, lamun anu mah setan belai, setan lagi ngebelai. Nah ada kesukaan ada boneka atau ya macam anak kecil lah. Tapi ini penasaran, laki itu perempuan? Kayaknya perempuan itu. Oh permen anak-anak kok dari tas, nanti kasih ya. Tapi kamu kalau mau permen kamu jawab dulu ya, nurut dulu ya. Ya. Kalau di bak itu kamu nyimpan harta itu, ya, perhiasan itu, uang di situ, boleh nggak diambil buat saya? Boleh nggak? Boleh. Iya nanti kasih permen. Tadi permen enak kan? Itu permen tadi ada 5 atau 4 tadi ya? 5 ya? Habis semua kamu tuh. Udah berantakan. Oh, kamu kalau sama majikan kamu dikasihnya gitu permen. Makanan lain? Kayaknya ini perempuan ini kayaknya. Dan memang kalau kayak Jangan-jangan bonek. guru kita bilang jenis apa perempuan dia lebih agresif untuk pengambilan. Tapi kalau tadi di video jenisnya kita kurang jelas karena ngeblur sih ya. Jadi jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki itu nggak tahu. Nanti saya kasih permen, nanti saya taruh di dekat sumur ya. Kamu ambil ya situ ya. Tapi nanti kamu bantu wujudin ya barang yang ada di situ, uang atau perhiasan situ kamu tunjukin ya. Apa aja yang kamu dapat ya, perhiasan, uang tadi kamu tunjukin ya. Kalau boleh diambil, bener boleh diambil. Oke. Kita nggak begal tuyul. Nah satu hal lagi. Kamu dendam nggak sama orang tua kamu yang membuang kamu? Dendam. Kamu akan buat apa kepada orang tua kamu? Kamu pasti tahu kan di mana orang tua kamu? Oh itu. Gitu. Jadi, kamu bunuh orangnya atau apanya nih? Keluarga kamu? Awas, kalau nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Kan kalau orang tua kamu disakitin, bisa jadi kamu sudah punya adik. Jangan kamu bunuh adik kamu yang sudah besar ya, karena itu adiknya kamu, darah daging kamu, jangan kamu bunuh. Paham ya? Kalau bisa maafin aja orang tua kamu, doakan orang tua kamu untuk insaf, untuk bertaubat. Kamu mau nggak saya sempurnakan? Kamu pergi ke tempat seharusnya itu akhirat. Mau ya? Mau. Kita putuskan kontrak sama itu ya. Sepakat aja ya. Ya. Kamu pulang ke akhirat. Kamu ke tempatnya kamu di sana di akhirat ya. Insya Allah kamu jaminannya surga karena kamu gak ada dosa.
kalau kamu di sini kamu tuh dituntun sama makhluk lain untuk jadi begini, ya. Oke, paham ya? Kamu ke tempat sana lebih enak di sana di surga. Tidak hanya permen, susu atau apa, insya Allah banyak di sana, ya. Banyak teman-teman kamu di sana, kamu hidup enak di sana. Karena dia suci, itu perhitungannya. Dan kalau dia berbuat mencuri itu bukan karena maunya dia, karena dituntun, ada yang paksa gitu. Mau ya? Nanti sana banyak permen, ya. Ya, mau ya? Udah, ini jangan, ini bukan apa-apanya kamu. Udah. Oke, disempurnakan, doakan ya. Doakan dulu. Oh, pulang. Semoga anak tadi tinggal di tempat. Ya paling kalau ke akhirat kan di sini diasuhnya sama malaikat. Memang bukan kuasa kita ya untuk urusan itu hanya tugasnya malaikat ya, tapi kita hanya coba menyempurnakan aja, selebihnya bukan urusan kita. Ya, kalau hidup mati jodoh rezeki itu kan bukan kuasa manusia kan, hanya Allah yang punya kuasa. Jadi kalau kita ambil kesimpulan tadi, Mas Ardi, maaf udah enak badannya, agak berat juga agak berat. Kalau tindakan tadi ya, si tuyul tadi dia bermain boneka, walaupun tadi dia botak gitu, hanya kita nggak tahu jenis kelaminnya ya. Karena secara kasat mata aja agak ngeblur, mungkin bisa jadi di kamera agak ngeblur, cuma tadi saya belum cek ya, karena ini kan terus on, kameranya on terus. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasannya kalau makhluk-makhluk Mas Adi, mohon maaf, ini kamera sambil dicek ya, biar saya jelasin. Ini takutnya kayak kemarin tiba-tiba kamera mati sendiri atau gimana. Ngecek. Saya ngasih bahasa MD. Ada hal di mana cerita dari guru-guru kami itu ya. Jadi bahwa makhluk tuyul itu nggak ada istilah seperti yang di film-film disusui oleh istrinya majikan gitu ya, sampai berdarah-darah. Sebetulnya itu bagus ya, mendidik di mana kesan orang untuk memelihara tuyul berpikir 20 kali lipat atau 50 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, agar jangan mau memelihara tuyul. Oke lah, saya jelaskan di situ. Tapi ada hal yang sebetulnya lebih menakutkan, yaitu sanksi hukum nanti di akhirat, apapun bentuknya. Dan satu hal lagi bagi para pelaku-pelaku yang putus asa ya, entah itu melakukan perzinahan, hubungan gelap, akhirnya hamil lalu main buang-buang aja. Ingat loh, sanksi dosanya luar biasa. Karena yang kalian buang ini buat pelaku ya, itu subhanallah, kalian sudah ditutup mata batinnya ya. Main buang-buang bayi di tempat sampah dalam kondisi hidup ya, berita-berita baru yang sekarang itu. Dan jangan salah, kalaupun si bayi itu mati, itu ada dua hal yang memang langsung dihisap ke akhirat oleh malaikat. Ada juga yang direbut oleh makhluk lain, bisa jin ataupun siluman ya, untuk diadopsi ya, dididik lah. Jadi seperti tadi tuyul tadi ya, jadilah bayi bajang tadi. Sama seperti tadi, karena ada satu etika di mana Ki Gobang dan saya mengetahui kalau makhluk tersebut nggak bisa ditanya nama. Ya memang dia terlahir nggak ada nama kan, karena belum waktunya lahir. Mungkin usia mungkin sekitar baru 1 bulan mungkinnya dalam kandungan itu digugurkan atau dipaksa melahirkan. Tapi dia dendamnya sangat luar biasa. Jadi hati-hati bagi para pelaku yang membuang ataupun mengaborsi anak. Ini satu contoh yang kita coba putuskan hubungan si manusia yang punya ikatan kontrak ya, memelihara tuyul. Dia langsung ke akhirat. Mungkin si majikannya nyari-nyari mungkin nanti ya. Itu urusannya sama Raja Jin yang di sini lah. Nanti saya Ki Gobang yang mengkondisikan. Tapi apabila makhluk tersebut sudah kita kondisikan tadi, itu dijamin makhluk ini dia pun tumbuh besar, lalu dia bisa membuat balas dendam. Ya pas dia kan nggak terima juga. Nggak terima, karena ya tadi tindakan tadi boneka sampai di remas-remas, di remet gitu tuh. Jadi bisa aja dia melakukan membunuh dengan caranya dia sendiri.
karena dia akan semakin dewasa. Jadi jangan enak bikinnya doang ya terus setelah positif hamil berusaha digugurkan, pikirnya oh gugur udah selesai, aibnya hilang, tapi nggak sampai di situ. Ini bahaya. Saya ingatkan, kalau para pelaku yang mungkin zina ataupun yang sudah terlanjur hamil, udahlah, terima aja, ada darah daging di situ. Jadi hadapilah tadi aibnya tadi, itu udah pasti ya. Hadapi saja, jangan main gugurkan, resikonya berat. Yang beratnya bukan masalah dendamnya tadi, kalau kalian masih bisa selamat, tapi di akhirat nanti. Jadi selama kalian tidak insaf, segala amal perbuatannya kalian ini nggak akan dimaafkan. Jadi walaupun beribadahnya sekuat apapun nggak akan diterima, karena atas perbuatannya seperti itu. Kan ngeri kan? Itu waduh, subhanallah, jangan sampai terjadi pada kita. Nah ini Ki Gobang nih masih bujangan nih saat ini, dari yang Malaysia nih tiap hari nih WA terus, belum yang satu lagi yang orang gara-gara dikasih nomor HP terus-terusan. Tadinya dikiranya saya Gobang, nanya-nanya sama Mas Ardi juga gitu. Ini dengan Ki Gobang, ini Ki Gobang, sampai Mas Ardi ngaku iya saya dengan Ki Gobang. Ya, karena saya mah jarang megang HP sih. Ini pegang paling sama Kang Ardi. Ya nggak apa-apa, kalau saya mah mantan bujangan, nah, kalau dia masih bujangan tulen ya. Waduh, tapi ya itulah sekelumit tapi kita penasaran Ki, kita bener lokasi sana ya, cek. Karena si makhluk tersebut sudah insya Allah sempurna ya. Saya dan Ki Gobang nggak akan pernah tahu dia sempurna atau tidak, kita hanya berusaha melepaskan dan kita coba kondisikan si makhluk yang itu tidak mengganggu ya, biar dia pergi ke asalnya. Mudah-mudahan dia sempurna ke tempat seharusnya, yaitu akhirat. Insya Allah surga ya Ki ya. Amin. Karena dia belum punya dosa, hitungannya ya, belum punya dosa. Semoga dia tenang di sana, bahagia di sana. Amin amin robbal alamin. Amin ya Oke, Rabbal pulang alamin. jalan. Jadi mau kemana lagi nih Ki? Itu ke lokasi sana. Kamar mandi yang ini. Mau ke itu lagi? Itu tempat mandi itu katanya apa kubangan itu tuh. Iya, tempat itu. Mau nyari apa? Mandi. Nyari apa? Ya, ke lokasi sana tuh yang harta itu. Oh itu. Dari mana? Kita potong sini. Potong sini depan. Sok, bola dulu. Coba kamera sini dulu. Coba lihat dulu. Gudangnya kan di sini kan. Di bak ini. Tempat adus. Lihat tuh dalam ini. Coba sini seperti pojok. Ya, kosong ya. Oh iya, kosong. Sudah. Oke. Coba biasa zahirkan lagi. Ayo, on. Sok. Panas Pak. Kain hitam ini biasa Ki Gobang olah. Siapa tahu wujud. Kita begal tuyul tadi. Emang dia ngasih tahu di sini? Itunya. Tadi kan di kotak sini yang itu. Biasa pakai minyak zafaran zidril ya. Masih ada sisa. Ini biasa Ki Gobang simpan, harganya agak mahal, tapi bisa pakai beberapa kali. Campur dengan kemenyan putih ya. Itu kemenyan putih sama minyak kayak gitu tuh susah nyarinya ya. Iya. Ya kalau kemenyan tadi kalau sebetulnya kalau nggak ada angin itu dia asapnya lurus ke atas. Lurus ke atas. Harganya mahal. Tapi kemarin sempat ada yang ini ya sama Ki Gobang tuh
Udah ada yang minta. Emang banyak berapa minyaknya nggak dijual, dapatnya agak lumayan. Oke, gimana sih? Berasap ya. Coba kamera. Tadi sempat berasap saya lihat. Oh iya, aduh kayak itu tuh barang itu tuh. Mana, Tuh. Mana? Tuh. Wih, apa emas? Ini nih. Apa tuh? Ini kalung. Tuh. Ini ada beberapa kalung. Ini nih diamond. Oh, itu apa? Ini kayak lampu Aladin. Coba ini loh. Tuh. Tuh. Itu emas. Emas itu tuh. Bener kalung itu. Kalung ini. Tuh. Wih, berapa gram? Ada lagi. Nah, itu tadi yang putih apa tuh? Berlian. Iya, diamond coba nih. Lagi enggak? Enggak kelihatan nih. Diambil aja. Hasil ini. Ini kayak lampu Aladin. Wah, kita harus gosok ini. Gosok 3 kali. Nah, mungkin tempat tidurnya tuyul lu. Ini emas kalung. Ini yang namanya Pigo. Ini rupanya itu. Pokoknya operasinya dia baru dapat segini operasinya. Saruban misteri sama Pigobang kebegal tuyul. Tahu gini dia suruh operasi lagi biar banyak dulu ya. Ini berlian gede banget. Punya orang kaya banget ini rupanya. Tuh cahayanya lihat tuh. Cirinya di berlian. Tuh. Ya. Gede banget ini. Ratusan juta nih. Wis mantap. Nah, Kita jualnya kemana nih ini? Tapi ada di penampungnya. Kita harus bikin suratnya dulu, lab. Nah ini kalung ada beberapa ya. Itu ada berapa nanti kita hitung dulu malah. Ada emas putih juga ada ya tuh. Coba Mas Ardi, fokus sini. Ini tadi ada emas putih tadi kalau ya. Ya itu kalung semua nih. Ya kalung. Cuman kalau ini jelas bahan logam nih kelihatannya. Ini bisa dibuka nggak? Oh nggak bisa. Lubangnya nggak ada. Tapi ininya berlian loh. nah itu ada yang lepas tuh, yang kecil itu di belakang tangan tuh. Nah, itu yang kecil. Oh ini. Enggak itu tuh. Oh ini tuh. Ada Tuh, lagi, ya, nah. ada lagi tuh. Berlian tuh. Oh, berlian. Tuh berlian lagi. Wis mantap. Tuh. Tuh. Gimana berarti nanti Ini biasanya pasang-pasang susuknya gini nih. kita simpan aja? Ya jual. Ngapain disimpan? Simpan nggak jadi duit. Jual disodakin Nah, juga ini dong. lah harus. Wah. Ini kalau digosok-gosok. Sebutkan 3 permintaan. Jadi ingat leluconnya almarhum Gus Dur. Jadi ada banjir besar, tsunami gitu kan. 3 orang, yang satunya dari kalau nggak salah dari London, satunya dari Paris, satunya orang Indonesia. Bertiga tuh ceritanya. Nah, nggak taunya ketemu jin yang di kotak atau apa katanya ditemukan. Bilangnya sebutkan 3 permintaan. Nah, yang dari London karena dia teman-temannya, keluarganya apa semua di London. Dia minta pulang ke London. Dalam sekejap hilang, pulang ke London. Udah gitu yang satunya orang Prancis. Dia bilang sama keluarganya, saudaranya, temannya semua ada di Prancis. Jadi dia minta pulangkan ke Prancis. Pulang ke Prancis. Sisa orang Indonesia. Orang Indonesia, waduh, kurang ajar. Dia bilang gini, aduh sepi ya, sendirian. Padahal dia tinggal bilang pulang ke Indonesia, ke tempatnya, karena dia kan terombang-ambing di laut. Lalu dia bilang, karena sepi. Dia minta kembaliin teman-temannya lagi yang tadi. Balik lagi dah. Sedangkan 3 permintaan. Nah, kalaupun dia ini begini jangan sampai kayak gitu kita ya. Kita bertiga loh. Wah. Tapi itu hanya film, hanya lelucon. Tapi secara nyatanya nggak tahu. Cuman ada sebuah keunikan, bentuknya seperti di umumnya dikenal lampu Aladin. Tapi nggak tahu maknanya apa. Biar nanti kita coba bahas. Cuman ini ada yang lepas nih, diamondnya. Tuh kalau dijual laku berapa tuh? Wih, ini jamrut loh. Mantap. Yang hijaunya nih kelihatan jamrut. Satunya ini blue sapphire nih.
yang birunya nih batu besar ini nih, blue sapphire. Yang atas juga nih batu blue sapphire ini. Wow, diamond. Kita jual aja. Ini harus bikin surat di laboratorium ya, gemstone gitu. Nah, nanti untuk spesifikasi segala macam ada penampungnya pasti. Oh gitu ya. Cuman yang jadi masalah ini hasil curian. Nah, kita ikhlas enggak makannya? Intinya gitu aja. Oh ya, kita Ini godaan loh. ya intinya gini aja, hasil dari penjualan itu kita sodakokan, disedekahkan Iya, buat karena biar yayasan. gimana pun juga kita pun bingung. Si tuyul tadi ngambilnya kemana? Kita nggak tahu. Iya. Ya enggak? Jadi intinya kita sumbangin aja ke yayasan Sumbangin. lah, Kita mau ke yatim nyimpan piatu. untuk apa? Ya, Iya. masih mending kita duitin gitu kan. Karena itu bukan Eh, hak kita kan. Artinya mau dikembaliin kita nggak tahu siapa pemiliknya. Serba salah kan? Oke. Kayak gitu aja deh waktunya, kita biar nggak kepanjangan. Itu plastik itu kan kosong deh. Nah. Ini memang kita masukin dulu sini. Penelusuran kita kayaknya cukup ya. Kayaknya tempat ini masih banyak misteri yang akan kita gali lagi ya. Banyak. Ya kan luasnya ada Luas. kurang lebih 1 hektar. Ah. Luas. Tadi kan makhluk yang menyerupai Gobang. Lalu ketemu dukun cabol. Cebol, Lalu- bukan dukun cabul ya, bukan Cebol. dukun cebol. Nah, Ingat karena loh. lagi musim dukun cabul. Iya. Nah, satu lagi yang tadi ngebakar itu ya, yang nggak bisa mati. Jadi waktu Ki Gobang ngebakar salah satu raja jin itu, kamera sempat mati ya, rusak ya. Dan akhirnya error lah. Tapi ada kamera satu lagi yang Mas Ardi pakai ya, bisa digunakan melanjuti sesi rekaman ya. Iya, itu sempat. Orang perempuan nangis ya. Iya itu. Nah, Itu jelas di- banget ya. Ya, perempuan nangis tadi. Bukan suara kendaraan ya, memang ada kendaraan, tapi ada suara perempuan menangis ini. Nah, kita akan explore mungkin besok malam ya, ataupun gimana. Karena ini masih banyak misteri yang akan kita gali. Tempat ini betul-betul kampung siluman. Saya sudah akhirnya membuktikan, penasaran saya kuat setelah kesibukan saya senggang. Akhirnya saya bisa ikut collab sama Ki Gobang. Oke, paling gitu aja Ki ya. Saya akan ikut bersama Ki Gobang nyari susu. Kita cari minimarket. Itu harus. Karena kita suka begadang. pulang dari ini Gobang selalu. Orang yang suka bergadang itu harus dopingnya susu ya. Biar bagaimanapun juga kita harus jaga kesehatan. Yang jelas nggak tahu berapa ratus juta kita akan dapat dari ini ya. Tapi kita jangan silo, ini hasil curian loh, hasil curian. bukan curian kita ya, curian tuyul. Karena kita nggak tahu siapa pemiliknya dan di mana tuyul itu beroperasi ya. Tapi ya kalau buat saya nggak apa-apa lah. Saya juga mau. Lumayan buat istri. Gimana nih kesepakatan loh? Ini kita sedekahkan 2,5% atau 50% ya? 50% aja 50% buat ya. Jadi yayasan. 50% kita sedekahkan ya ke fakir miskin. 50% kita bagi ya. Iya. Oke, sepakat ya? Oke ya. Ini masalah uang loh. Kalau dikit-dikit masalah loh, masalah Tapi- uang. Ya. Biasanya Masalah uang itu. Ini mau nggak mau kita harus ke Jakarta, bikin suratnya sih. Iya. Dan yang menerima barang ini hanya ada di Jakarta, saya yakin. Ada itunya apa? Yang bayarnya lah. akhirnya ya. Ini pasti ini orang kaya banget. Cuman ini unik nih, lampu Aladin. Paling gitu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.